Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiki Adinda Putri, NIM 1221834, bersama teman Saya Khalifah Tunisa, NIM 122180026, akan mempresentasikan tugas besar untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Industri. Kami mengambil studi kasus dari PT HM Sampurna yang berada di Jakarta. PT Hanjaya Mandala Sampurna atau lebih dikenal dengan sebutan PT HM Sampurna merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang rokok tembakau sejak tahun 1913. Pada tahun 1940, PT HM Sampurna menjadi besar dengan karyawan 1.300 orang dan memproduksi 3 juta batang rokok per minggu, serta berjaya dengan Ji Samsu. Pada tahun 1989, PT HM Sampurna meluncurkan produk baru mereka yang diberi merek Sampurna A yang merupakan produk sigaret kretek mesin. Di bawah kendali Putra Sampurna, PT HM Sampurna berkembang menjadi perseroan publik dengan struktur perseroan modern dan memulai masa investasi dan ekspansi. Dalam proses, PT HM Sampurna memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. PT HM Sampurna sendiri memiliki kantor pusat yang berada di Surabaya, serta kantor perwakilan yang bertempat di Jakarta, tepatnya berada di Gedung One Pacific di lantai 16 sampai dengan 20 yang terletak di Sudirman Central Business District yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai dengan 53, RT 5 RW 3, Kota Jakarta Selatan. Untuk tujuan perusahaan sendiri, PT HM Sampurna bertujuan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Visi dan misi dari PT HM Sampurna yaitu visi PT HM Sampurna terkandung dalam falsafah 3 tangan yang masing-masing dari ketiga tangan tersebut mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, serta masyarakat yang luas yang merupakan pihak yang harus dirangkul oleh Sampurna dalam meraih visinya menjadi perusahaan perokok paling terkemuka di Indonesia. Sementara untuk misi dari PT HM Sampurna adalah menawarkan pengalaman merokok terbaik kepada perokok dewasa di Indonesia. Hal ini dilakukan PT HM Sampurna dengan senantiasa mencari tahu keinginan konsumen dan memberikan produk yang dapat memenuhi harapan mereka. Rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar pekerjaan untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih kosong. Di tahun 2009, Meldona mengatakan bahwa tujuan dilakukannya rekrutmen adalah menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat bagi perusahaan. Untuk langkah dari rekrutmen sendiri, yang pertama menentukan jabatan yang kosong, yang kedua menentukan persyaratan jabatan, yang ketiga menentukan sumber dan metode dari perekrutan. Untuk sistem perekrutan pegawai di PT HM Sampurna sendiri, salah satunya adalah Sampurna biasanya dengan rutin mengadakan tur ke berbagai universitas yang ada di Indonesia dengan label Career with Sampurna Roadshow. Acara rekrutmen ini biasanya berisi presentasi perusahaan Sampurna yang diiringi dengan tes tertulis yang diadakan oleh Sampurna untuk para mahasiswa, sehingga perusahaan dapat melihat kemampuan dari para mahasiswa dari jawaban yang telah dikerjakan, sehingga jawaban mahasiswa yang sesuai dengan yang diharapkan PT Sampurna akan direkrut untuk menjadi peserta seleksi calon karyawan di PT HM Sampurna. Selanjutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan kegiatan memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pada tahun 1996, Niti Semito mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place, yang berarti mendapatkan tenaga kerja yang tepat di posisi yang tepat pula. Untuk metode pengadaan seleksi tenaga kerja terdiri menjadi dua metode, yakni metode ilmiah dan metode non-ilmiah, di mana seleksi ilmiah yaitu seleksi yang dilakukan dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu seleksi dengan
dilakukan tidak didasari pada kriteria, standar, ataupun spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya berdasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Untuk pendekatan seleksi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada successive hurdles, yang merupakan seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing. Yakni, jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka tidak boleh mengikuti testing berikutnya, dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua ada compensatory approach, merupakan seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai standar dinyatakan lulus, sebaliknya yang tidak mencapai nilai standar dinyatakan gugur atau tidak lulus. Selanjutnya adalah seleksi dan kualifikasi yang diterapkan di PTHM Sampurna. Untuk seleksi tenaga kerja PTHM Sampurna terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu administratif, yaitu berupa penyaringan CV karyawan yang akan diseleksi. Tahap kedua yaitu tahap tertulis dan psikologi online. Tahap ketiga ada FGD atau Focus Group Discussion. Tahap keempat ada tes wawancara dengan HR atau Human Research. Selanjutnya ada tes Business Case Presentation. Dan yang terakhir ada tes kesehatan. Untuk pendekatan seleksi yang diterapkan oleh PTHM Sampurna yaitu successive hurdles, di mana jika pelamar tidak lulus di suatu tahap maka akan dinyatakan gugur. PTHM Sampurna juga memiliki beberapa kualifikasi dalam hal penyeleksian, yaitu keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, kondisi fisik, tampang, bakat, temperamen, dan juga karakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penempatan tenaga kerja. Definisi menurut Hasibuan, penempatan tenaga kerja adalah tindak lanjut dari tahap seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima tahap seleksi pada jabatan ataupun pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Penempatan tenaga kerja sendiri memiliki faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti prestasi akademis, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, dan usia. Tujuannya adalah menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria. Kemudian, sistem penempatan kerja pada PTHM Sampurna. Yang pertama, Corporate Affairs yang ditempatkan di Jakarta dengan kontrak kerja full-time. Jabatannya yaitu Manager Scientific Affairs yang berkaitan dalam bagian strategi keterlibatan global. Dan melaksanakan proyek keterlibatan ilmiah berdampak tinggi dan sarana koordinasi dengan ilmuwan R&D dan kolega lokal serta membangun komunikasi ilmiah eksternal dan internal. Kemudian sales ditempatkan di seluruh Indonesia dengan kontrak kerja full-time. Jabatannya yaitu Retail Engagement Eksekutif yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program penjualan dan kegiatan pemasaran perdagangan. Kemudian ada Finance, yaitu ditempatkan di Surabaya dengan kontrak kerja full-time. Jabatannya yaitu Manager Financial Controlling yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan baik dalam perencanaan keuangan dan persiapan dan analisis data keuangan aktual untuk dan mendukung organisasi keuangan pasar dengan wawasan bisnis tentang biaya dan pengembangan modal kerja dan langkah efisiensi. Kemudian ada Information Technology atau IT ditempatkan di Jakarta dengan kontrak kerja full-time. Jabatannya yaitu Big Data Engineer yang menerapkan pemikiran atau pendekatan kreatif untuk menentukan solusi teknis yang memajukan tujuan bisnis dan selaras dengan strategi teknologi perusahaan. Kemudian Operation ditempatkan di Pasuruan dengan kontrak kerja full-time dengan jabatan yaitu Project Analyst yang berperan koordinasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan proyek pemeliharaan global dalam departemen. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang
ada pada PTHM Sampurna sendiri, yaitu komisaris ataupun dewan komisaris, yaitu terdiri dari seorang presiden, komisaris, dan 2 orang anggota komisaris. Selanjutnya adalah direksi atau direktur utama, yaitu terdiri dari presiden direktur dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama direksi. Kemudian di sini terdapat beberapa definisi, ada dengan dikepalai, ada kepala satuan pengawasan intern, ada direktur pengelola aset saham, ada direktur pengelola aset kredit dan properti, direktur hukum dan SDM, direktur keuangan dan dukungan kerja, direktur sistem prosedur dengan staf-stafnya masing-masing. Kemudian manajemen sumber daya pada PT HM Sampurna. Manajemennya sendiri, perusahaan menyediakan beberapa sarana dan pelatihan yang memadai. Kemudian lingkungan kerja yang adil dan aman. Kemudian komunikasi secara berkala antara atasan dan bawahan. Kemudian suara dari karyawan itu didengar dalam membuat keputusan bisnis. Di sini juga terdapat pengembangan karir serta penggajian dan tunjangan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Rekrutmen dan seleksi merupakan 2 tahapan yang berbeda. Pada tahap rekrutmen, semua calon kandidat dimotivasi dan didorong untuk datang melamar. Semakin banyak semakin baik sehingga menghasilkan kumpulan data pelamar. Seleksi adalah tahap penyeleksian dan penerima pelamar yang memiliki kualifikasi serta kemampuannya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan pelamar-pelamar tidak memiliki kualifikasi yang sesuai ataupun tidak cocok dengan persyaratan yang ditentukan akan ditolak. Kegiatan rekrutmen dan seleksi harus berdasarkan kebutuhan yang ada pada organisasi, baik dalam segi fisik maupun segi kemampuan dan keterampilan. Kegiatan rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja memiliki tujuan, prinsip, metode, prosedurnya masing-masing, dan ketiganya harus dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.